Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nabila, siswi kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 3 Kundul. Akan menjelaskan tentang konsep alkohol dan eter. Senyawa alkohol dan senyawa eter. Konsep dasar senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang sumber utamanya berasal dari tumbuhan, hewan, atau sisa-sisa organisme, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Senyawa karbon organik meliputi senyawa karbon dan turunannya, di antaranya alkana, CnH2n+2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n-2. Senyawa karbon di luar alkana dianggap turunan atau derivatif dari alkana. Ciri khas senyawa turunan alkana adalah adanya gugus fungsi pada struktur molekul. Sifat-sifat fisika dan sifat kimia senyawa karbon ditentukan oleh bagian tertentu dari senyawa karbon yang dinamakan gugus fungsi. Gugus fungsi dapat berupa ikatan karbon rangkap 2, ikatan karbon rangkap 3, atau gugus atom. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini klasifikasi senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi. Alkohol dan eter. Golongan alkanol disebut juga alkohol, sedangkan golongan alkoksi disebut juga eter. Kedua homolog berisomer fusional karena keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2n tambah 2O, tetapi berbeda gugus fungsinya. Monoalkohol dikelompokkan sebagai alkohol primer, sekunder, dan tersier. Perhatikan pada gambaran bawah ini. Eter dalam sistem IU4 disebut alkoksi alkana. Penamaan dengan memberi nama alkoksi pada gugus alkil terkecil yang terikat pada atom oksigen atau OR, dan nama alkana pada gugus alki yang lebih besar selaku rantai ini. Perhatikan di bawah ini. Nama tripal. 1 propanol sama dengan N-propil alkohol. 2 propanol sama dengan isopropil alkohol. 2 metil 2 propanol sama dengan T-butil alkohol. Metoksimetana sama dengan dimetil eter. Metoksietana sama dengan metil etil eter. Isomeri pada alkohol dan eter. Isomer, senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi berbeda rumus bangun dan sifat-sifatnya. Jenis-jenis isomer: isomer rantai, isomer posisi, isomer gugus fungsi, isomer geometrik, dan isomer optik. 1. Isomer posisi. Isomeri pada alkohol salah satunya disebabkan oleh perbedaan letak atau posisi gugus OH pada atom karbon dalam molekulnya. Isomer pada alkohol dimulai dari propanol dan seterusnya. Contoh, propanol mempunyai 2 isomer posisi. Berikut 1 propanol dan 2 propanol. Isomer rantai dan posisi pada eter dimulai dari suku keempat, yaitu yang memiliki 4 atom karbon, C4H10O. Perhatikan pada gambaran di bawah ini. Dan kedua, isomer fungsi. Eter dan alkohol mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n tambah O, tetapi gugus fungsi yang berbeda. Eter dan alkohol yang jumlah atom karbonnya sama merupakan isomer. Adapun beberapa isomer fungsi eter dengan alkohol pada tabel di bawah ini. Sifat-sifat alkohol dan eter. Sifat-sifat kimia. Yang pertama, ikatan hidrogen. Antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Eter dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina. Antar molekul eter hanya ada ikatan van der Waals. Perhatikan gambaran di bawah ini.
Dan yang kedua, kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Molekul eter tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit. Dan yang ketiga, kereaktifan. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Eter sangat tidak reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau pereduksi, asam-asam encer dan basah. Eter mudah terbakar dengan adanya oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Reaksi-reaksi pengenalan alkohol dan eter. Reaksi alkohol yang pertama, reaksi dehidrasi. Dari molekul alkohol dapat dilepaskan molekul air atau disebut dehidrasi. Reaksi ini dapat membentuk alkena atau eter bergantung pada kondisi reaksi dengan asam sulfat atau Al2O3 sebagai zat pendehidrasi. Bisa kamu pahami dengan susunan di bawah ini. 2. Pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol dengan karbosilat dapat membentuk ester. Reaksi ini dinamakan esterifikasi. Reaksi umumnya seperti di bawah ini. Dan yang ketiga, reaksi membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer dapat dioksidasi mula-mula akan menjadi aldehid. Aldehid yang dihasilkan siap menjadi asam karbosilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karbosilat. Alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton saja. Alkohol tersier tidak dapat mengalami oksidasi. Pahami ya? Berikut reaksi-reaksi eter. Yang pertama, reaksi dengan PCI5. Sebagai berikut susunannya. Dan yang kedua, reaksi dengan HI. Ester bereaksi atau terurai dengan asam halida terutama HI membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas sebagai berikut. Jika asam halida berlebih seperti ini. Dan yang ketiga, pembuatan eter. Eter dibuat dengan sintesis eter Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu alkosida. Baik, adapun kegunaan alkohol dan eter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metanol merupakan monoalkohol suku pertama. Pada temperatur kamar, berupa zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap. Metanol disebut juga spiritus kayu atau wood spirit. Pembuatan metanol dalam industri melalui reaksi reduksi karbon dioksida dengan H2 pada temperatur 450 derajat Celcius dan 200 atom. Reaksi menggunakan katalis berupa campuran CNO dan CN2O5. Dan yang kedua, etanol. Etanol merupakan monoalkohol suku kedua, dikenal sebagai alkohol biasa. Pada suhu kamar tidak berwarna, mudah larut dalam air dan mudah menguap. Tidak beracun tetapi dapat membuat orang mabuk. Ada dua tahap reaksi fermentasi untuk pembuatan etanol. Perhatikan gambaran di bawah ini. Melalui proses penyulingan dapat diperoleh alkohol dengan konsentrasi 95%. Etanol 100% dapat diperoleh dari reaksi alkohol 95% dengan pH. Terlebih dahulu direaksikan dengan benzena. Jika tidak dikonsumsi, alkohol ditambah zat beracun seperti benzena, metanol, dan tiridin sehingga disebut alkohol terdenaturasi. Berikut kegunaan eter.